Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, di video kali ini masih dengan tema ikatan kimia, kita akan bahas soal mengenai ikatan kovalen. Oke, jika sebelumnya adik-adik masih bingung mengenai konsep dasar mengenai ikatan kovalen, boleh loh teman-teman cek dulu videonya di channel saya. Di sini cari video yang berkaitan dengan review ikatan kovalen. Nah, jika sudah, balik lagi ya di video ini untuk sama-sama kita bahas dan latihan soal. Nah, untuk bisa mengerjakan latihan soal ini sebenarnya sangat mudah. Pastikan adik-adik sudah bisa menuliskan konfigurasi elektron untuk setiap atom. Ya, pastikan kita juga bisa menggambarkan simbol Lewis. Nah, yang terakhir kita akan gambarkan bagaimana atom-atom tersebut akan saling berikatan secara ikatan kovalen. Nah, kalau sudah, siapkan pensil, siapkan juga kertasnya, catat soalnya, dan kita sama-sama selesaikan. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Di sini ada dua atom yang saling berikatan, yaitu atom Cl membentuk suatu molekul, yaitu Cl2. Jadi diingat ya teman-teman, kalau ikatan kovalen, nah misalnya kalau saya buatkan konsepnya, ikatan kovalen. Nah, untuk ikatan kovalen ini, dia terbentuk dari yang unsur atau atom non-logam dengan non-logam. Nah, jika kalau yang ionik kemarin non-logam dan logam. Jadi kalau misalnya kita punya atom atau unsur logam dan non-logam dan non-logam, maksud saya, di sini kita akan bisa menentukan ikatannya secara ikatan kovalen. Dan prinsip di sini adalah sharing ya. Sharing elektron ya kan, atau pemakaian elektron bersama ya. Jadi ini ingat dulu ya konsepnya. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengetahui bahwa si Cl ini jika digabungkan benar berikatan secara kovalen? Yang pertama ya, tuliskan dulu konfigurasi elektron dari masing-masing atom. Nah, karena di sini sama-sama Cl, nah Cl itu 17, berarti kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Nah, terlihat ini ya, 3 ini, angka 3 menunjukkan elektron valensinya. Jadi jumlah elektron valensinya 2 ditambah 5, berarti ada 7 elektron valensi. Oke. Nah, kalau sudah kita gambarkan, yang kedua ini adalah gambarkan simbol Lewis ya. Jadi sama seperti ikatan ion, kita tetap gambarkan simbol Lewis. Nah, di sini ada Cl. Ingat tadi dia elektron valensinya ada berapa? Ada 7. Nah, teman-teman tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Karena di sini Cl2 berarti ada Cl plus Cl ya, menghasilkan atau membentuk ikatan menjadi molekul Cl2. Jadi Cl-nya ada 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau sudah menggambarkan simbol Lewisnya, nah yang ketiga adalah kita akan melihat bagaimana sih reaksinya gitu kan jika ikatan ini akan terbentuk, reaksi ikatan kovalen. Nah, jadi dari sini ya, dari gambar simbol Lewis, ini tidak ada yang menjadi kation dan tidak ada yang menjadi anion. Karena memang prinsipnya bukan serah terima elektron, bukan juga gaya elektrostatik dari suatu kation dan anion ya. Tapi di sini adalah pemakaian elektron bersama. Nah, berdasarkan simbol Lewis ini kita lihat ya, baik Cl yang di sebelah kiri maupun di sebelah kanan punya elektron valensi 7. Artinya agar oktet, nah ya kan, agar oktet masing-masing butuh
satu elektron lagi. Nah, jadi yang dimaksud dengan pemakaian elektron bersama ya, kita tuliskan kembali ya Cl. Nah, nanti kita bisa beri dengan tanda yang berbeda atau tanda yang sama juga nggak masalah ya. Tapi di sini saya akan buat dengan warna yang berbeda. Nah, ini biar kelihatan ya. Jadi di sini warna biru. Ini tetap ya, Cl yang kanan juga ada 7. Nah, di mana letak pemakaian bersama? Nah, letaknya itu ada di sini, tengah-tengah. Nah, jika ini Cl-nya jadi hilang nih. Jika kedua elektron ini digabungkan, maka akan membentuk suatu ikatan ya. Nah, jadi elektron valensinya tetap ada. Jadi ada 6 yang tidak digunakan untuk berikatan ya. Jadi prinsip membentuk suatu ikatan ya. Tadi kan ada satu masing-masing elektron yang belum oktet. Maka untuk oktet mereka butuh masing-masing satu, baik yang sebelah kiri maupun sebelah kanan. Nah, karena prinsip dari kovalen adalah pemakaian elektron bersama, nah berarti di sini satu milik Cl yang sebelah kiri, dia akan menggunakan satu elektron dari Cl sebelah kanan. Nah, seperti ini kan, maka dia menjadi oktet. Nah, begitu juga dengan Cl yang di sebelah kanan, dia kan awalnya hanya punya satu yang belum berpasangan. Lalu dia akan menggunakan satu elektron milik Cl yang di sebelah kiri. Akhirnya dia pun juga menjadi oktet. Karena yang sebelah kiri dan sebelah kanan sama-sama menyumbangkan, bukan menyumbangkan ya, tapi sama-sama menggandeng satu elektron dengan satu elektron. Nah, akhirnya membentuk satu ikatan ya. Karena syarat satu ikatan itu ya terdiri dari 2 elektron. Nah, 2 elektron ini berasal dari masing-masing Cl ya. Nah, ini kita juga bisa sebut sebagai ikatan kovalen tunggal ya. Jadi Cl2 terbentuk dari ikatannya terbentuk dari Cl1 dan Cl2 yang saling ya sharing elektron satu sama lain agar bisa oktet. Nah, agar bisa oktet sehingga membentuk ikatan kovalen tunggal. Nah, seperti itu ya untuk menjawab pertanyaan yang nomor pertama. Oke. Oke, kita akan next ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini ada atom hidrogen berikatan dengan atom fluor ya. Nah, di sini baik hidrogen maupun atom fluor ini sama-sama non-logam. Nah, teman-teman bisa tahu ya kalau ikatan kovalen adalah non-logam dengan non-logam. Apa yang harus kita lakukan? Sama, yang pertama adalah tuliskan konfigurasi elektron. Dimulai dari hidrogen, dia cuma punya satu ya, berarti 1s1. Nah, sedangkan fluor dia punya 9 nomor atomnya, maka 1s2, 2s2, dan 2p5. Nah, di sini adalah elektron valensinya. Nah, yang kedua kita gambarkan. Nah, gambarkan simbol Lewisnya. Ya, tujuannya apa sih kita menggambarkan simbol Lewis ya? Supaya kita tahu kira-kira benar nggak sih dia bisa berikatan ya kan? Nah, di sini hidrogen hanya punya satu. Sedangkan fluor ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Artinya hidrogen ya kan dia tidak mungkin ya mencapai oktet ya. Dia paling maksimal mencapai apa? Mencapai duplet ya, mengikuti helium dari gas mulia. Nah, sedangkan fluor dia mungkin menjadi oktet ya kan. Kenapa? Karena di elektron valensinya sudah 7, dia hanya kurang ya kan? Hanya kurang 1 elektron. Begitu juga hidrogen, agar duplet dia juga kurang sebanyak 1 elektron. Nah, kalau sudah begitu kan intinya tuh hidrogen kurang 1, fluor pun juga kurang 1. Nah, kalau digabungkan, kalau diseringkan, otomatis mereka akan saling melengkapi. Nah, kita buat ya reaksinya. Berarti hidrogen, nah di sini ada fluor. Nah,
Tadi fluor itu ada 7 kan. Nah, berarti kalau misalnya ini digunakan bersama, nah dia akan menjadi duplet ya kan. Sedangkan fluor jika menggunakan hidrogen elektron valensi dari hidrogen, maka dia akan menjadi oktet ya. Karena di sini elektron yang saling di-sharing atau saling digunakan bersama hanya satu, akhirnya dia akan membentuk yang namanya ikatan kovalen tunggal ya, ikatan kovalen tunggal. Karena ikatannya hanya satu ya. Nah, jadi ini dipastikan. Jadi ini adalah cara mudah agar kita bisa menjawab bagaimana sih pembentukan ikatan kovalen pada molekul hidrogen dan juga fluor ya. Jadi molekul HF ya atau asam fluorida. Oke, kita next ke pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan yang ketiga di sini bedanya kalau tadi masing-masing atom sama-sama satu. Nah, di sini atom C-nya satu ya kan. Oksigennya ada 2, tapi nggak masalah. Kita tetap buatkan yang pertama adalah konfigurasi elektron. Nah, di sini mau ada atom C, itu nomor atomnya 6, berarti 1s2, 2s2, dan 2p2. Ini adalah elektron valensinya, jumlahnya 2 ditambah 2, berarti 4 elektron valensi. Nah, oksigen bagaimana? Dia 8, 1s2, 2s2, dan juga 2p4 ya. Ini adalah kulit terluar, 2 ditambah 4 sama dengan 6 elektron valensi. Nah, yang kedua kita gambarkan ya Lewisnya ya. Nah, C karena di sini punya 4 berarti dia punya 4 titik ya. Nah, sedangkan oksigen, oksigen di sini karena dia ada 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berdasarkan elektron ini tadi ya, kita bisa menggambarkan struktur Lewisnya. Nah, yang ketiga yang jadi pertanyaan, ingat di sini CO2 berarti ada 1 atom C ya, dan di sini ada 2 atom oksigen. Nah, otomatis di sini ada lagi oksigennya sama ya. Juga punya 6 elektron valensi. Nah, yang ketiga kita gambarkan reaksi ya, pembentukan ikatannya. Nah, di sini masih sama ya gambar ini ya, teman-teman bisa lihat di sini, nggak usah gambar ulang ya kan. Nah, ini bagaimana ya kira-kira kalau seandainya dipasangkan satu dengan satu ya kan, ternyata apakah ini stabil gitu kan. Kita cek saja kalau seandainya hanya sama-sama sama-sama menggunakan satu elektron dari oksigen, satu elektron dari karbon, ternyata ini akan menyisakan 2 elektron lagi atau satu pasang PeB ya kan di atom C. Sayangnya untuk oksigen malah menyisakan yang namanya radikal. Nah, radikal ini amat sangat reaktif. Kalau dia reaktif maka dia tidak stabil sehingga ya untuk ikatan tunggal kovalen seperti ini belum bisa. Lalu bagaimana caranya supaya tidak jadi radikal ya, otomatis yang ini satu ini harus berikatan lagi dengan satu yang miliknya si atom C. Nah, kalau seperti ini, nah ini saya pindahin ya teman-teman. Ini oksigen 1, 2, 3, 4. Nah, saya taruh di sini 5, 6. Di sini ada bukan oksigen lagi ya, tapi dia adalah karbon. Jadi memang untuk membuat ikatan ini kita kan startnya dari yang tunggal dulu. Kita coba yang tunggal. Kalau yang tunggal ternyata belum bisa membuat antar atom happy ya, dalam artian masih menimbulkan radikal seperti ini, maka kita coba untuk ikatan rangkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, otomatis di sini karena C ada 4 kan, nah maka 2 di kiri, 2 di kanan. Nah, ini akan berpasangan ya.
Nah, ini akan saling berpasangan. Nah, otomatis kalau sudah seperti ini, lihat, oksigen tadinya kan dia punyanya 6, ya kan? Tapi dengan menggunakan 2 elektron miliknya karbon, apa yang terjadi? Dia menjadi oktet. Begitu juga yang di sebelah kanan menggunakan 2 elektron miliknya karbon, dia juga jadi oktet. Lalu bagaimana dengan nasibnya si C? Nah, C ini kan awalnya ya dia sendiri itu cuma punya 4. Tapi dia gunakan 2 elektron dari atom O sebelah kanan dan 2 elektron dari atom O sebelah kiri. Totalnya jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia pun menjadi oktet. Ya, dengan begitu menghasilkan ikatan rangkap 2 ya. Nah, di sini ya kan ini namanya itu ikatan kovalen rangkap, rangkapnya 2. Oke. Baik, berikut ini adalah soal yang nomor 4. Nah, ini adalah soal terakhir yang akan kita kerjakan. Nah, di sini pertanyaannya masih sama, tapi di sini senyawanya atau molekulnya adalah H2O. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menuliskan konfigurasi elektron ya. Di sini ada hidrogen 1 berarti 1s1. Sedangkan oksigennya ini ada nomor atomnya 8. 1s2, 2s2, 2p4. Berarti ini adalah elektron valensinya. Berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6 elektron valensi. Nah, yang kedua kita gambarkan Lewisnya ya, Lewis untuk masing-masing. Nah, jadi di sini diingat hidrogennya ini ada 2 atom ya, ada 2 atom. Jadi kalau dilihat di sini, ini 1 atom untuk oksigen. Nah, di sini karena di sini ada indeks 2 kan, berarti ini adalah 2 atom hidrogen. Nah, untuk Lewisnya berarti di sini oksigen punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ya, kemudian hidrogen hanya punya 1. Nah, dari Lewis ini terlihat ya, untuk masing-masing hidrogen dia tidak mungkin mencapai oktet, tapi dia akan mencapai yang namanya duplet. Ya, untuk duplet dia kurang 1 elektron lagi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari 1 elektron miliknya oksigen, baik yang di kiri maupun di kanan, ini bisa memenuhi kekurangan 1 elektron milik si hidrogen. Nah, kalau untuk oksigen ya, untuk oktet, nah karena apa oktet? Karena dia sudah 6 kan ini jumlahnya, berarti dia kurang 2 elektron lagi. Nah, masing-masing yang kurang kan yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, jika dia menggunakan masing-masing 1 elektron dari hidrogen, maka dia bisa memenuhi oktet. Maka yang ketiga kita gambarkan ya. Kita gambarkan, jadi secara sederhana kita gambarkan lagi. Ini oksigen ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ini hidrogen punya masing-masing 1. Nah, karena pemakaian bersama, nah maka hidrogen akan menggunakan 1 elektron valensi milik oksigen, dia akan jadi duplet. Begitu juga yang di sebelah kanan. Nanti dia juga jadi duplet. Bagaimana dengan oksigen? Dia akan menggunakan yang kanan dan yang kiri, maka dia akan menjadi oktet. Karena masing-masing baik oksigen maupun hidrogen menyumbangkan 1, nah maka ini jenis ikatannya adalah ikatan kovalen tunggal ya, karena hanya 1 saja. Nah, demikian untuk pertanyaan soal nomor 4 ya. Nah, di sini saya harapkan adik-adik tetap belajar, tetap mengulang kembali teori-teori berkaitan teori ikatan valensi, teori orbital, dan juga materi tentang elektronegativitas. Nah, untuk ikatan kita sudah bahas semuanya untuk ikatan ion dan juga ikatan kovalen.
Baik, demikian untuk video kali ini. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.